Sekarang setelah kau mati, mari kita mati total. Protos berjubah hitam berkata dengan dingin. Namun, orang-orang kuno itu sama sekali tidak berbicara. Itu adalah serangan yang putus asa. Tidak peduli berapa banyak luka yang muncul di tubuh, mereka tetap menyerang, kecuali tubuh mereka benar-benar terfragmentasi. Dasar bajingan, bahkan jika kami mati, kami akan menghentikanmu menghancurkan dunia. Sebuah raungan datang dari seorang pria kuno yang tubuhnya telah meledak. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan melesat keluar dan membunuh Protos di seberangnya. Hancur total, Protos minum dengan dingin, mengeluarkan semburan cahaya ungu. Bunuh. Suara pembunuhan itu begitu keras sehingga area itu berguncang hebat. Tubuh beberapa orang kuno hancur, hanya menyisakan roh yang tersisa untuk membunuh mereka dengan gegabah. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia kagum pada orang-orang kuno ini. Yang terkuat dari orang-orang ini adalah lantai 6 dari alam ramuan emas. Aku masih bisa menghadapi mereka. Aku tidak bisa membuat semua pendahulu bahkan tidak bisa melestarikan roh. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ye Chen maju untuk membunuh Jindan level 5 secara langsung dengan tinjunya. Protos itu terkejut dan mencoba melawan. Pada saat ini, tubuhnya meledak. Dasar bajingan, bagaimana mungkin kau bisa menjadi liar di tanah dunia manusia? Ye Chen meraung dan terus berlari ke Protos lainnya. Di belakangnya, segala macam hal bergegas maju dan melangkah keluar dari langit, mengguncang langit. Puff, itu juga Protos di lantai 5 ramuan emas, yang tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah ungu. Protos lainnya ketakutan. Dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa begitu ganas? Penuh kebencian, berani membunuh orang-orangku dan mencari kematian. Seorang Protos 60% di daerah Jindan marah, dan mengembuskan napas teror, dan langsung menuju Ye Chen. Orang-orang yang penuh kebencian adalah kamu. Di wilayah teranku, kamulah yang akan mati. Ye Chen berteriak, meniup tinjunya dan membunuhnya. Dia menunjukkan citra ilahi dan keterampilan surgawinya. Dia paranoid dan menakutkan. Ledakan, lapisan keempat alam Jindan bertabrakan dengan lapisan keenam alam Jindan, dan Ye Chen masih berada di atas angin. Para Protos di lapisan keenam alam Jindan tampak ketakutan. Bagaimana kekuatan Ye Chen bisa begitu mengerikan? Ye Chen penuh dengan roh pedang. Di antara reruntuhan, potongan-potongan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dalam sekejap, dia melesat ke langit dan membentuk pedang besar. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen meraung dan menebas dengan pedang. Pedang Qi-nya melonjak keluar seperti gelombang laut. Pedang besar itu kuat dan menyapu segalanya. Wilayah terlarang. Protos di lantai 6 ramuan emas segera melolong dan menggunakan keterampilan tabu Protos yang paling kuat. Rambut ungu beterbangan, dan kekuatan yang dahsyat menghancurkan langit. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang besar itu menghancurkan segalanya, dan Protos 6 lantai di Jindan terguncang dan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Protos tingkat 6 Jindan tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh Ye Chen, lantai 4 alam Jindan. Mati, niat membunuh Ye Chen melonjak, tebasan pedang, cahaya pedang tanpa ampun membelahnya menjadi dua. Protos lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Ye Chen kuat dan tak terkalahkan, dan mereka ingin mundur. Ye Chen melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, kalian tidak bisa lari, bunuh. Sosok Ye Chen berkedip dan muncul seperti hantu. Tenggorokan Protos langsung menyemburkan darah, yang mudah terhapus. Mundur, sisanya tampak lebih buruk dan segera melarikan diri. Ye Chen menginjak naga awan dan mengejutkan langkah merah itu. Dia mengejarnya dengan kecepatan yang tak tertandingi dan membunuh satu orang dengan satu pedang. Aku akan membunuhmu. Harimau terbang itu juga menyerahkan, pengorbanan kuil kuno, menghancurkan Protos. Ye Chen seperti dewa kematian. Nyawa para penuai dan Protos tadi tidak lolos. Semuanya disapu bersih oleh Ye Chen dan memanen 7 ramuan emas. Level terendah adalah level kelima dari ramuan emas. Ye Chen telah bertemu kalian semua. Ye Chen mengepalkan tinjunya ke arah para leluhur. Para leluhur juga terkejut. Sungguh luar biasa untuk memusnahkan 6 lapisan wilayah Jindan dengan 4 lapisan alam Jindan, tetapi itu juga memuaskan mereka. Semakin banyak orang luar biasa yang muncul, semakin baik. Tempat ini telah menjadi dunia yang hilang,
dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sini dalam beberapa era yang kacau. Mengapa Protos muncul hari ini? Tanya seorang lelaki tua yang sehat. Beberapa orang telah menghitung bahwa fragmen daftar dewa mungkin ada di dalamnya, jadi iblis, setan, Protos, dan hantu semuanya ingin merampok daftar dewa. Ye Chen menjelaskan alasannya. Apakah fragmen daftar dewa akan muncul di sini? Daftar dewa lainnya. Seorang lelaki tua dengan hanya jiwa yang tersisa mengembara berkata, pada masa itu, daftar dewa-dewalah yang membuat 6 alam tidak nyaman, dan sekarang daftar dewa-dewalah yang menyebabkan turbulensi di 4 tingkat berikutnya. Jelas, orang-orang dari generasi mereka membenci daftar dewa-dewa setelah pertempuran periode kehancuran besar. Jika bukan karena daftar dewa-dewa, itu tidak akan menyebabkan kehancuran rumah-rumah mereka dan mata pencaharian orang-orang. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan daftar dewa jatuh ke tangan bangsa lain. Salah satu leluhur mendengus dingin. Benar sekali, bagaimanapun, kita hanya memiliki jiwa yang tersisa. Kita sudah mati. Jika kita dapat melakukan sesuatu saat kita akan mati, kita tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini. Seorang jiwa yang tersisa tertawa. Ye Chen melihat orang-orang ini, sungguh terhormat, sungguh untuk ras manusia yang membakar abis sinar cahaya terakhir. Boneka kecil, kau sangat baik. Teran membutuhkan bakat sepertimu. Jaga dirimu baik-baik. Aku harap kau bisa bertahan hidup. Seorang lelaki tua melihat ke arah Ye Chen dan berkata, kita akan mencari orang tua lainnya. Kita bisa membunuh orang asing sebanyak yang kita bisa. Hati-hati, Tuan. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan melihat roh-roh kuno ini pergi. Jiwa tua itu berkata, kita adalah orang-orang dari era yang sama. Sekarang aku menaruh kepercayaanku pada 8 diagram Tai Chi untuk bangkit kembali, tetapi mereka harus berjuang untuk sisa hidup terakhir. Sungguh memalukan. Nasib setiap orang berbeda, jadi mengapa jiwa tua harus seperti ini? Ye Chen menghibur, jika kamu bisa bangkit kembali, jiwa tua itu masih akan bisa melakukan lebih banyak hal untuk orang-orang di masa depan. Jiwa tua itu menghela napas. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin bangkit kembali dan berjuang untuk Teran lagi. Ye Chen memberi Gutian dan Guen 2 ramuan emas dari 5 tingkat ramuan emas, dan kemudian memberikan 2 ramuan emas itu kepada Fei Tian Tiger. Dia meninggalkan 3 ramuan emas sendiri. Dia juga perlu meningkatkan kekuatannya. Di antara mereka, tidak cukup untuk membunuh 6 lapisan ramuan emas. Ye Chen tidak terus maju, tetapi memasuki aula kuno untuk berlatih. Ye Chen mulai memurnikan 3 ramuan emas, dan butuh waktu 4 jam untuk memurnikan 2 ramuan itu. Namun, alam Ye Chen tidak naik ke tingkat kelima dari alam ramuan emas. Ye Chen mulai memurnikan esensi dan darah orang-orang naga dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Setelah 5 jam, Guen dan Gutian berhasil menembus ke tingkat kedua ramuan emas. Meskipun mereka dipromosikan dengan memurnikan ramuan emas, kualitasnya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi setidaknya mereka juga merupakan ramuan emas tingkat kedua. Saudaraku, guru berkata bahwa keberhasilan atau kegagalan kita terkait erat dengan orang-orang yang ditakdirkan untuk kita. Sejak kita bertemu Saudara Ye Chen, kekuatan kita telah meningkat dalam sekejap. Saudara Ye Chen pastilah orang yang ditakdirkan untuk kita. Bisik orang Cina kuno. Gutian menatap Ye Chen dan mulai merasa bahwa mungkin orang yang mereka cari ada tepat di depannya. Sungguh menakjubkan bahwa aku tidak menerobos. Harimau Fei Tian terbangun dari tidurnya. Dia tidak membuat terobosan kali ini, tetapi napasnya cukup kuat. Dia telah mencapai puncak ramuan emas tingkat 4. Bagaimana kamu bisa menerobos tidur? Teks kuno itu bersenandung. Harimau terbang berkata, tidur itu latihan, latihan tidur, itulah yang bisa kalian, orang awam, pahami. Seekor kucing membual sepanjang hari, dan apakah kamu akan membayar kembali utangnya? Orang Cina kuno berkata, aku bukan kucing, tetapi harimau. Aku harimau terbang. Aku memiliki darah bangsawan. Kalian orang biasa tidak bisa diajari. Harimau terbang berkata, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Guen memutar matanya dan menjepit jarinya. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, saudaraku, aku bahkan tidak dapat mengetahui asal-usul orang ini sama sekali. Sepertinya surga telah dibutakan. Setelah beberapa saat, Gutian juga menghitungnya.
Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening pada kucing terbang dan berkata, itu benar-benar membutakan surga. Sepertinya itu benar-benar datang. Aku berkata anak kucing, dari mana kamu berasal? Orang Cina kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Panggil aku anak kucing lagi, dan aku akan menggigit. Harimau terbang berkata, Gwen tidak peduli, kamu menggigitku, ayolah, kamu menggigitku, lihat aku tidak meminta saudara Ye Chen untuk memukulmu. Mendengar bokong besar, harimau terbang menggigil, telah membentuk refleks terkondisi, sebelum Ye Chen meninggalkannya bayangan yang terlalu dalam. Ledakan. Tiba-tiba, napas agung keluar dari aula kuno, dan jubah Ye Chen Yi Gua kuno, napas terus meningkat, menerobos ke lantai 5 alam Jindan. Ye Chen Chang menghembuskan napas dan berkata pada dirinya sendiri, akhirnya, kita bisa berurusan dengan lantai 7 alam Jindan. Setidaknya, kita tidak perlu malu. Kakak Ye Chen, orang ini mengatakan dia ingin menggigitku. Gwen memegang lengan Ye Chen dan menunjuk ke jalan harimau Fei Tian. Harimau terbang penuh dengan garis hitam, marah dengan cepat mengalahkan cara jahat, gadis kecil, kamu terlalu buruk, bisakah kamu bermain dengan senang? Mereka begitu cantik sehingga kamu bersedia menggigit mereka. Apakah ada kemanusiaan? Tidak, itu seks kucing. Ye Chen berkata dengan wajah meremehkan. Ada 3 garis hitam di dahi harimau Fei Tian. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah, aku harimau terbang. Aku binatang dewa. Apa alasan surga? Bawa aku pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang rusak ini. Bang, Ye Chen menamparnya dan berkata, baiklah, jangan bertele-tele. Kita pergi. Ye Chen berjalan keluar dari aula kuno. Harimau Fei Tian mengumpulkan aula kuno dan berlari ke bahu Ye Chen. Ye Chen bertanya, Xiao Wen, bisakah kamu menghitung situasi umum yang muncul di sini? Aku akan mencoba. Gu Tian mengangguk dan mengeluarkan beberapa benda, yang merupakan instrumen khusus. Gu Tianpan duduk dan mulai menghitung. 8 trigram di depannya terus berputar, dan sederet rune muncul, yang tampak misterius dan misterius. Ye Chen terkejut melihatnya. Apakah ini aritmatika ramalan? Konon katanya ada semacam teknik mekanisme alamiah, yang bisa mengukur rahasia surga dan mengetahui masa lalu dan masa depan, tetapi tidak bisa diungkapkan. Mengintipnya akan membawa bencana. Yang paling mendasar adalah pengurangan yuan umur panjang. Jiwa tua itu tidak bisa tidak melihat perhitungan surga kuno. Bisakah kau benar-benar mengintip misteri surga? Ye Chen penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan tentang teknik ajaib seperti itu. Jiwa tua itu berkata, memang benar bahwa beberapa makhluk kuat dapat mengintip rahasia surga. Beberapa makhluk kuat dapat menggunakannya untuk melihat posisi seseorang dan melihat masa lalu dan masa depan. Ini adalah harga yang mahal untuk dibayar. Itu bukan hanya biaya pribadinya, tetapi terkadang itu juga akan membahayakan orang-orang di sekitarnya dan membawa nasib buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak punya pilihan, tidak ada yang akan mengintip misteri itu. Ye Chen mengangguk sedikit, harga seperti itu benar-benar mahal. Namun, selama tidak dipaksa untuk mengintip ke langit, tidak akan ada masalah secara umum. Kata jiwa tua itu. Ye Chen merasa lega. Kalau tidak, jika Gu Tian memiliki masalah untuk menghitung, dia akan benar-benar bersalah. Setelah beberapa saat, cahaya cakram 8 trigram di depan Gu Tian menghilang. Setelah menghitung, Gu Tian menarik napas dan berkata, dunia ini sangat besar. Semua orang telah tersebar. Namun, tampaknya tidak ada seorang pun yang mendapatkan daftar dewa. Selain itu, beberapa teman saudara Ye tidak dalam bahaya. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, dia mengangguk dengan tenang. Gu Tian kemudian berkata, ada beberapa harta karun tidak jauh dari sini. Banyak orang memperebutkannya. Kita harus pergi dan melihatnya. Ayo pergi dan melihatnya. Ye Chen mengangguk dan dengan cepat muncul di sebuah lembah sesuai dengan arahan Gu Tian. Ada gelombang pertempuran yang datang dari lembah, dan itu sangat sengit. Napasnya kuat, dan ada 7 lapisan alam ramuan emas. Tampaknya harta karun di sini tidak sederhana. Harimau Fei Tian menjilat lidahnya dan matanya bersinar. Ye Chen memasuki lembah. Lembah itu sangat besar. Dia melihat menara 9 lantai di lembah itu. Itu indah dan seperti kristal. Tidak hanya teran yang bertarung di lembah, tetapi juga protos dan beberapa kepala binatang. Ye Chen tahu sekilas bahwa orang-orang itu pasti orang iblis.
Menara Linglong Bintang 9 adalah harta karun keluarga iblis kita. Apakah kau ingin memperjuangkannya? Seorang pemuda tampan berpakaian biru bersorak saat bertarung. Sekarang dia bukan milik keluarga iblismu, tetapi dia tidak punya pemilik, jadi siapa yang bisa tinggal di dalamnya? Para protos yang bertarung dengan pemuda berjubah biru mencibir. Pemuda berjubah biru tampak muram, sangat marah, terlepas dari segalanya untuk membunuh, ingin memusnahkan para protos. Ada beberapa perang etnis. Ini benar-benar ramai. Flying Tiger menyipitkan matanya tertuju pada pagoda kristal, cahayanya berkedip, menara 9 lapis adalah harta karun, kelihatannya sangat bagus, kita tidak boleh melewatkannya. Ye Chen memutar matanya dan berkata, jika kau ingin mendapatkannya, ambil saja. Aku akan bicara padamu jika aku bisa mendapatkannya. Canda Feitian Tiger. Hanya ada 3 teran dalam pertempuran Ye Chen. Mereka semua berada di sekitar lantai 6 dan 7 Jindan, 5 Protos, dan 6 klan iblis. Kekuatan mereka hampir sama. Masih ada mayat di tanah, dan beberapa dari mereka sudah mati. Gu Wen, Gu Tian, kalian bersembunyi di istana kuno dulu. Ye Chen merenung sejenak dan memutuskan untuk mengambil pagoda 9 lantai di tangannya. Gu Wen dan Gu Tian mengangguk dan memasuki aula kuno. Feitian Tiger penuh dengan kegembiraan dan berkata, kalian pergi untuk membunuh, aku akan mengambil harta karunnya. Kami memiliki pembagian kerja yang jelas. Jika kalian memiliki kekuatan untuk memenangkan harta karun, kalian akan dicincang menjadi pasta daging sebelum kalian lewat. Ye Chen dengan jijik bersenandung, berkata, hapus orang-orang ini dulu, lalu ambil harta karunnya. Baiklah, silakan. Feitian Tiger selesai berkata, melompat turun dari bahu Ye Chen dan berlari ke arah yang berlawanan. Jelas, dia melarikan diri dan memberi dirinya alasan, aku akan pergi dan membiarkanmu pergi. Ye Chen memandangnya dengan sinis, memaki dalam hati, lalu ikut bertempur. Hadapi yang sulit dulu, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan bergegas menuju dewa di lantai 7 alam ramuan emas. Dengan tinjunya yang melambai, dia menunjukkan keterampilan surgawi gajah dewa, dan menginjak-injak langit dengan liar. Para protos di lantai 7 kerajaan Jindan bertarung dengan anggota klan iblis dari alam Jindan. Mereka menghabiskan banyak tenaga. Sekarang Ye Chen tiba-tiba muncul dan membunuhnya, membuatnya tidak siap. Dalam kepanikan, dia ditikam oleh klan iblis, dan sebuah lubang darah muncul di tubuhnya. Puff! Dan pada saat ini, serangan Ye Chen datang dengan gila, dan dia mengenai protos di tubuhnya, dan dagingnya langsung pecah. Klan iblis di lantai 7 ramuan emas bereaksi, tetapi pada saat ini, serangan Ye Chen datang dengan ganas, yang membuat wajahnya berubah drastis. Sialan, klan iblis ini adalah seorang pria dengan unicorn di kepalanya, setengah manusia dan setengah binatang di wajahnya. Tubuhnya relatif besar dan tampak seperti binatang buas. Ketika keduanya saling bertabrakan, setengah manusia dan setengah binatang itu mundur, dan Ye Chen menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah itu. Kecepatannya sangat mengerikan, seperti hantu. Dia bergerak dalam sekejap ini, dan waktunya sangat ketat, jadi sulit untuk membuat pihak lain bereaksi. Ras iblis, setengah manusia dan setengah binatang, merasakan bahaya, dan tubuhnya segera mundur. Cahaya pedang dingin mengalir melalui tenggorokannya. Meskipun dia menghindarinya, dia juga menyemprotkan darah, tetapi dia tidak mati. Para iblis yang setengah manusia dan setengah binatang itu sangat ketakutan. Ye Chen hanya memiliki 5 lapisan alam ramuan emas. Namun, dia dalam kekacauan seperti itu dalam sekejap. Selain panik, dia juga marah. Jika Ye Chen tidak tiba-tiba menyerang, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Sosok Ye Chen berubah aneh lagi, dan para iblis yang setengah manusia dan setengah binatang itu meraung, kali ini, kaulah yang akan mati. Kaulah yang akan mati. Sosok Ye Chen muncul, dan satu tangan telah menyerang. Kemudian, 3 telapak tangan, 4 tinju, dan 1 kaki digunakan secara berurutan. Setiap kekuatan serangan terus meningkat, yang membuat para iblis yang setengah manusia dan setengah binatang itu tidak dapat menangkis. Puff! Akhirnya, para iblis yang setengah manusia dan setengah binatang itu langsung ditendang ke tebing, mengguncang tebing dan menghancurkan lubang besar. Ye Chen memotongnya dengan pedang,
dan mata para iblis yang setengah manusia dan setengah binatang itu menyusut, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Darah terciprat ke seluruh tubuh dan benar-benar jatuh. Ye Chen mengumpulkan 2 pil 7 lapis, lalu langsung menuju target berikutnya. Ye Chen tiba-tiba bergabung dan membunuh 2 pil emas level 7 dalam sekejap, yang mengejutkan semua orang yang sedang bertarung. Mereka semua merasa bahwa Ye Chen hanya memiliki kekuatan di level kelima dari alam pil emas. Bagaimana dia bisa membunuh 2 pil 7 lapis berturut-turut? Ye Chen membunuh seorang Protoss lagi. Protoss sedang bertarung dengan Terran di level ke-6 dari pil emas. Pemuda Terran itu sulit untuk dilawan. Ketika dia melihat Ye Chen membunuh, secercah harapan muncul di hatinya. Wilayah terlarang. Protoss hanya memiliki 6 level alam pil emas, tetapi kekuatan tempur mereka jauh lebih baik daripada alam pil emas biasa. Ketika dia melihat Ye Chen menyerang, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Wilayah terlarangmu tidak berpengaruh padaku. Mati saja. Suara Ye Chen dingin. Dia menebas dengan pedang, dan roh pedangnya membubung ke langit. Kekuatan pedangnya membuat orang merasa ngeri. Puff! Satu pedang menghancurkan segalanya. Protoss terbunuh oleh satu pedang. Ye Chen mengambil ramuan emas dan bergegas langsung ke pagoda 9 lantai tanpa mempedulikan pemuda Terran. Semua petarung lainnya mengubah penampilan mereka, dan satu demi satu, mereka mengarahkan serangan mereka ke Ye Chen. Ye Chen meraung dengan kekuatan pedangnya, dan semua pedangnya keluar dan membunuhnya. Menara Linglong Bintang 9 adalah milik keluarga iblisku. Kau tidak bisa mengharapkannya. Klan iblis 7 lapis di daerah Jin dan meraung. Ye Chen bersenandung dingin, ini adalah wilayah Terran. Jika kau dapat merebut properti Terran, aku tidak akan membiarkanku mengambil properti klan iblismu. Terlebih lagi, Menara Linglong Bintang 9 berada di batas tanah Terran kita, yang merupakan hal yang wajar dan wajar. Bersama-sama, bunuh dia. 7 lapisan orang iblis di daerah Jin dan meraung, dan 4 klan iblis lainnya semuanya mengeluarkan kekuatan paling kuat dan membunuh Ye Chen. Bunuh. Protoss juga membunuh Ye Chen bersama-sama. Ye Chen adalah ancaman besar. Bunuh Ye Chen terlebih dahulu. Serangan gabungan Ye Chen oleh Protoss dan klan iblis menunjukkan seringai di sudut mulutnya, dan ramuan emas keluar dari alisnya. Dalam sekejap, susunan 8 trigram ramuan emas melayang ke dalam kehampaan. 8 karakter Cina kuno berkilauan dengan emas, 16 pedang membunuh yang asli, dan 2 naga raksasa mengaum, membentuk potensi 2 naga yang bermain dengan mutiara. Pada saat yang sama, seekor gajah dewa mengaum ke langit, yang membuat langit dan bumi pucat. Begitu susunan 8 trigram ramuan emas muncul, itu langsung menutupi semua Protoss dan klan iblis. 16 pedang, 2 naga dan dewa terus-menerus menyerang, yang membuat Protoss dan orang-orang iblis merasakan bahaya besar. Bagaimana ramuan emasnya bisa sekuat itu? Mengerikan sekali. Pemuda Terran di satu sisi diselamatkan oleh Ye Chen dengan panik. Apakah Jindan masih bisa seperti ini? Ini adalah susunan. Orang-orang lainnya juga terkejut melihatnya, sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Chen melakukannya. Fei Tianhu, Guen, dan Gutian semuanya menonton dari kejauhan. Melihat penampilan sederhana Ye Chen dalam prosa kuno, dia bahkan lebih bersemangat dan berkata, kakak Ye Chen sangat kuat. Apakah dia benar-benar orang yang kita cari? Gutian berpikir dalam hati, siapa yang telah memurnikan ramuan emas seperti ini sejak zaman kuno? Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini memiliki begitu banyak cara. Dia benar-benar cabul, monster. Flying Tiger iri dan benci. Kamu tidak boleh memarahi kakak laki-laki Ye Chen. Hati-hati memukul pantatmu. Flying Tiger menggigil, dalam hati diam-diam memarahi, Laozi baik atau buruk juga binatang suci, tiba-tiba menjadi sangat malu, diancam oleh seorang gadis kecil, benar-benar memalukan. Di lembah, 16 pedang terbunuh terus-menerus, 2 naga raksasa sangat kuat, seekor gajah dewa menginjak-injak, dan kekuatannya mengerikan. Protoss dan orang-orang iblis yang diselimuti dalam susunan itu tidak tahan untuk waktu yang lama, dan keduanya memuntahkan darah satu demi satu. Bunuh. Ye Chen meraung dengan niat membunuh yang lebih. Namun, Ye Chen merasa pusing. Namun, dia bersikeras menggigit giginya dan diam-diam menggunakan cairan supernatural untuk menambah kekuatan yang dikonsumsi. Puff, puff.
Beberapa protos dan iblis di lantai 6 alam ramuan emas tidak dapat menahannya. Tubuh mereka terfragmentasi dan berubah menjadi hujan darah dan menghilang sepenuhnya. 4 ramuan emas yang tersisa di lantai 7 juga mengalami trauma hebat. Ye Chen tidak dapat menahannya. Dia segera menyingkirkan ramuan emas itu, dan kemudian dengan cepat mengisi kembali kekuatannya. Dengan tangan yang besar, sebuah busur muncul, dan dia membengkokkan busur itu untuk membuat anak panah. Ini adalah panah penembus awan. Ye Chen belum menggunakannya sejak dia mendapatkannya. Sekarang adalah saat yang terbaik untuk menggunakannya. Total ada 3 panah penembus awan. Ye Chen membawa ketiga panah penembus awan di busurnya. Wah, wah. 3 panah penembus awan itu seperti 3 kilatan petir, dan Ye Chen melakukan semua hal ini di antara lampu listrik dan batu api, dan 4 protos 7 lapis dan klan iblis yang masih hidup di ramuan emas belum sempat merespons. Puff, puff, 3 panah penembus awan mengenai kepala 3 orang itu tanpa penyimpangan, dan kepala mereka meledak dalam sekejap, memercikkan darah kemana-mana. Kemudian, Ye Chen menebas dengan telapak tangannya sebagai pisau dan membelah klan iblis terakhir menjadi 2. Ketika adegan ini muncul, para biarawan manusia yang tersisa semuanya tercengang. Mereka menghirup udara dingin beberapa kali dan tidak kembali ke akal sehat mereka setelah setengah suara. Bagaimana mungkin lantai 7 kerajaan jin dan musnah seperti ini? Apakah ini masih manusia? Mereka semua luar biasa, mampu melompati level untuk menantang karakter, tetapi di hadapan Ye Chen yang tidak normal ini, mereka merasa bahwa mereka lemah. Siapa lagi yang menginginkan menara Linglong bintang 9? Ye Chen melirik orang-orang lainnya. Cahaya di matanya terlihat jelas. Tidak seorang pun bersuara, kekuatan Ye Chen telah sepenuhnya menghalangi mereka. Kakak Ye Chen sangat hebat. Guwen bergegas mendekat dan melihat ke arah Ye Chen. Harimau Fei Tian berlari ke menara Linglong bintang 9 dengan mata berbinar, dan berbalik ke menara Linglong bintang 9, dan berkata dengan suara keras, "Saya pikir saya memiliki banyak hubungan dengan menara Linglong bintang 9. Selain itu, saya juga keluarga iblis. Ini adalah urusan keluarga iblis, dan saya pasti satu-satunya yang termasuk di dalamnya." Bang! Ye Chen menamparnya dan menerbangkannya. Harimau Fei Tian menabrak tebing. Otot dan tulangnya terasa sakit. Dia berkata sambil menyeringai, "Siapa yang berani menyerang pamanku secara diam-diam? Apakah kamu ingin mati?" Saat berbicara, Harimau Fei Tian melihat Ye Chen dan segera menutup mulutnya. Matanya berputar dan dia berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak bergerak. Tabrakan ini cukup nyaman. Menurutku kamu jahat." Tidak heran dalam bahasa Cina kuno. Penjilat, Gu Tian tidak bisa melihatnya lagi. Harimau terbang melompat dan berkata, "Siapa penjilat itu? Bolehkah aku menyanjungmu? Aku adalah binatang dewa. Sebagai binatang dewa, ia memiliki martabat binatang dewa. Bagaimana kamu bisa menyanjung orang biasa?" Ye Chen terlalu malas untuk memperhatikan derit dan kelokan harimau terbang itu, dan berjalan ke menara Linglong bintang 9. Menara Linglong bintang 9 itu sangat indah. Setiap lapisan memiliki bintang berujung 5 yang bertatahkan, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Singkatnya, benda itu memancarkan cahaya yang sangat aneh. Seluruh menara Linglong bintang 9 itu bening seperti kristal pada umumnya. Namun, menara Linglong bintang 9 itu jelas bukan harta karun biasa. Jika para dewa di dalamnya abadi, mustahil untuk menerimanya. Ada retakan. Guwen berjalan ke sisi menara Linglong bintang 9 dan melihat retakan kecil di dasarnya, yang membuatnya merasa kasihan. Sayang sekali, sepertinya masih ada kerusakan. Kekuatannya akan sangat berkurang. Flying Tiger menatap retakan itu, penuh penyesalan. Ketika Ye Chen melihat retakan itu, dia tahu bahwa mungkin ada yang salah dengan para dewa di menara Linglong bintang 9 itu. Sebaiknya kamu coba menerimanya. Jika kamu bisa menggunakannya, kekuatannya pasti tidak akan buruk. Ye Chen hendak memulai. Tiba-tiba, dia melihat ke arah orang Cina kuno, dan merasa bahwa menara Linglong bintang 9 itu agak cocok dengan orang Cina kuno, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Xiao Wen, kamu bisa mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mengumpulkannya. Jika kamu bisa, itu akan menjadi milikmu." Prosa kuno itu penuh dengan keheranan.
Harimau Feitian juga membuka mulutnya, dan akhirnya menolak untuk menerima jalan udara. Kekuatan gadis kecil ini pasti tidak akan mampu melindungi harta karun ini. Semua orang tidak bersalah dan penuh rasa bersalah. Mungkin akan ada bencana. Seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya. Itu tidak baik. Gu Tiandao, ini tidak baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu memiliki harta karun ini, dan saat kritis juga merupakan sarana untuk melindungi hidupmu. Guen tidak sopan, mengeluarkan kekuatan untuk menyelimuti menara Linglong Bintang 9, dan kemudian berteriak, tutup. Menara Linglong Bintang 9 tidak bergerak. Orang Cina kuno mengerutkan kening dan mencoba lagi, tetapi tidak ada gerakan. Sepertinya kamu tidak memiliki takdir dengannya. Sebaiknya aku datang ke sini. Harimau terbang mengambil kesempatan untuk berkata, pergilah. Lelaki tua itu bersenandung. Dengan itu, Guen menggigit jarinya dan menjatuhkan setetes darah di menara Linglong Bintang 9. Pada saat darah menetes, menara Linglong Bintang 9 semuanya diwarnai merah dengan darah, dan pagoda kristal berubah menjadi warna merah terang. Kemudian, menara Linglong Bintang 9 bergetar sedikit, dan semburan cahaya redup keluar. Orang Cina kuno merasa bahwa itu ada hubungannya dengan menara Linglong Bintang 9. Dia segera sangat gembira dan berkata, dekat. Menara Linglong Bintang 9 segera mengecil, menjadi menara kecil jatuh di hati orang Cina kuno. Benar-benar biarkan gadis kecil ini berhasil. Harimau Feitian menghentakkan kakinya dan berjalan maju mundur. Dia tidak mau menerimanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tampaknya menara Linglong Bintang 9 telah mengakui Anda, dan itu akan menjadi milik Anda di masa depan. Terima kasih, Saudara Ye Chen. Guen sangat senang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, namun, jika kamu tidak bersalah, kamu harus berhati-hati menggunakannya. Kamu tidak dapat mengekspos harta karun itu sesuka hati. Selain itu, kamu harus memperhatikan apakah ada roh di dalamnya. Jika tidak, kamu harus merawatnya dengan baik. Jika tidak, kamu harus merawatnya dengan baik, dan berusahalah untuk membiarkannya menumbuhkan kembali roh di masa mendatang. Guen mengangguk, lalu mulai merasakan menara Linglong Bintang 9. Dia melihat ada cahaya redup di menara Linglong Bintang 9, agak kabur, dan ada jejak kemauan yang keluar darinya. Itu pasti roh, tetapi tampaknya sangat lemah, seperti instrumen roh biasa. Ada roh di dalamnya, tetapi tampaknya baru saja lahir. Prosa kuno itu meragukan. Mata Ye Chen sedikit cerah dan berkata, menara Linglong Bintang 9 tampaknya merupakan harta karun yang bagus. Bahkan telah melahirkan kembali roh instrumen itu. Guen penuh kegembiraan, lawan menara Linglong Bintang 9 adalah cinta, terus bermain. Namun, saat ini, 3 sosok muncul di lembah, yang semuanya memiliki napas yang kuat. Yang pertama dari mereka tampaknya telah mencapai lantai 8 ramuan emas. Mereka semua mengenakan jubah Tao, yang merupakan pakaian Daogong. Ketiga pria itu muncul dan melihat situasi di lembah. Banyak orang meninggal. Ketika mereka melihat menara Linglong Bintang 9 di tangan Guen, mata pemuda itu berbinar. Serahkan menara kecil itu. Pemuda yang bertanggung jawab itu sangat sombong dan meminta menara Linglong Bintang 9. Ye Chen mengerutkan kening, berdiri, menatap langsung ke pemuda itu, dan berkata, apakah semua istana Tao begitu sombong? Menara ini milik kita. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Petik 2. Mengapa? Dengan kekuatanku. Kepala pemuda itu mendengung dingin, tidak ingin mati, ambil inisiatif untuk menyerahkannya, jika aku mulai, kamu akan tinggal di sini selamanya. Pemuda itu, Ji Changhai, adalah murid inti kedua dari Istana Tao. Kekuatannya telah mencapai lantai 8 alam inti emas, kedua setelah Jiang Ting. Memang benar bahwa hegemonisme juga membutuhkan kekuatan. Ye Chen menunjukkan senyum dan berkata, namun, penindasan juga tergantung pada siapa. Apakah kamu bercanda? Seorang pemuda kurus di samping Ji Changhai tidak dapat menahan tawa, konstruksi 5 lantai juga berani bersikap tidak tahu malu. Beberapa orang yang telah melihat cara Ye Chen saling menertawakan. Namun, mereka tidak perlu mengingatkan Ji Changhai. Jika saja Ji Changhai mati di tangan Ye Chen, tidak akan ada pesaing. Jangan bersulang, jangan makan atau minum. Berikan menara itu segera. Pemuda lain bersorak. Ye Chen masih dengan senyum di wajahnya dan berkata, sungguh kuil Tao,
berkolusi dengan para dewa, itu adalah kejahatan yang mengerikan. Karena kau mengirim pintumu untuk mencari kematian, aku akan membantumu. Suaranya keras. Aku ingin mati. Pemuda kurus itu memberikan minuman dingin, dan napas teror keluar dan membunuh Ye Chen. Ular perak pada tombak di tangannya berkelebat seperti naga perak, menyerang dengan cepat. Sosok Ye Chen berkelebat, dan dia menggunakan langkah mengejutkan naga awan untuk menghindari serangan pemuda kurus itu. Pemuda kurus itu mendengus, dan senjata perak itu tersapu keluar, dan kekuatan yang menggelinding seperti gelombang besar. Dewa itu seperti Tiangong. Ye Chen meraung, semuanya runtuh, dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, bumi dan bumi berguncang, tombak perak pemuda kurus itu bertabrakan, dan dalam sekejap, senjata perak itu terguncang keluar dari tangan dan terbang keluar. Ketika dia terkejut, Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia dalam sekejap, Ye Chen memadukan langkah-langkah mengejutkan naga awan itu dengan hukum ruang dan waktu. Puff! Ketika pemuda kurus itu merasakan bahaya, tenggorokannya menyemburkan darah, dan matanya membelalak tak percaya. Ye Chen muncul di belakangnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Adik Lu, wajah pemuda lain berubah drastis dan menggeram marah, jika kau berani membunuh murid kuil Taoku, aku akan membunuhmu. Jika kau membunuh seseorang, kau akan selalu membunuhnya. Suara Ye Chen dingin, bergema di lembah, dan kemudian dia berkata dengan suara nyaring, teknik ruang waktu yang hebat, turbulensi ruang dan waktu. Sosok Ye Chen menghilang lagi tanpa bisa dijelaskan. Pupil mata pemuda itu mengecil, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera menjadi waspada. Kemudian dia merasakan bahaya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, tubuhnya dengan cepat mundur, dan pedang dengan cahaya dingin melintasi dadanya. Dia mundur tepat waktu, hanya untuk memotong pakaiannya. Pemuda itu mencibir dengan puas, namun, dia melihat Ye Chen juga menunjukkan seringai bangga, dan entah mengapa hatinya menjadi dingin. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di pikirannya. Serangan jiwa yang tiba-tiba membuat pikirannya kosong dan kehilangan kesadaran. Ye Chen menebas dengan pedang, dan dia siap untuk itu. Jadi semua ini terjadi di antara lampu listrik dan batu api, dan tidak memberi pemuda itu kesempatan untuk bernapas. Puff! Pedang ini, membelah kepalanya, tidak mati lagi. Pria yang sedang menonton itu terkejut lagi. Ye Chen memiliki terlalu banyak cara untuk bertahan. Baru saja mereka tidak mengerti bagaimana Ye Chen bergerak, jadi mereka membunuh lawannya. Kecepatannya terlalu cepat. Ji Changhai melihat bahwa dua saudara seperguruannya yang lebih muda telah terbunuh dan mati di tangan lapisan kelima dari ramuan emas. Wajahnya menjadi ganas. Jika dia tidak membunuh Ye Chen, bagaimana dia dapat menjelaskannya? Ekspresi Ji Changhai sangat ganas, menatap Ye Chen, dia ingin mencabiknya dengan matanya, menggigit giginya dan berkata, kamu membunuh adik seperguruanku, ini adalah penghinaan terhadap Istana Tao. Jika kamu tidak membunuhmu, di mana keagungan Istana Tao? Istana Tao itu megah. Ye Chen mencibir sambil tersenyum, berkolusi dengan para dewa, apakah kamu masih punya harga diri? Itu omong kosong. Wajah Ji Changhai berubah lagi, dan matanya bahkan lebih dingin. Ini adalah rahasia Istana Tao. Hanya beberapa tokoh penting di Istana Tao yang mengetahuinya, dan mustahil bagi Ye Chen untuk mengetahuinya. Namun, tidak peduli bagaimana Ye Chen mengetahuinya, karena dia mengetahui rahasianya, Ye Chen pasti akan mati, dan semua orang yang hadir pasti akan mati. Kuil Tao berkolusi dengan para dewa. Beberapa orang di satu sisi juga terkejut melihat Ji Changhai. Ji Changhai berkata dengan senyum ganas, kamu seharusnya tidak tahu, jadi sekarang, kamu akan mati. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja orang ini karena mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Begitu raut wajah orang-orang itu berubah, mereka siap melarikan diri. Ji Changhai bergerak cepat, dan tombak muncul di tangannya. Dia berkata dengan dingin, tidak seorang pun dari kalian bisa melarikan diri. Orang ini ingin membunuh orang. Fei Tian Tiger menyindir. Ye Chen mendengus dingin. Dia membengkokkan busurnya untuk membuat anak panah, dan melepaskan 3 anak panah yang menembus awan. Ketiga anak panah itu seperti 3 kilatan petir. Ji Changhai hendak melepaskan tembakan. Dia merasakan ancaman dan hanya bisa menahan serangan Ye Chen.
Dengan desahan lega, orang-orang itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat pelarian mereka. Saudaraku, jika kamu datang ke Bibi, kamu akan diberi hadiah. Kami pasti akan memberi tahu semua orang tentang kolusi Istana Tao dengan Protos. Sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian beberapa sosok menghilang. Tombak Ji Changhai menghalangi panah Ye Chen yang menembus awan, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika berita itu bocor, Istana Tao akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, ada sejumlah besar teran di sini. Selain itu, Sekte Tianyu, musuh bebuyutan Daogong, akan memanfaatkannya, dan Istana Tao mereka akan hancur. Namun, hingga saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh Ye Chen untuk melampiaskan amarahnya. Begitu berita itu keluar, semua orang di Istana Tao akan dibunuh. Tidak ada tempat untuk Istana Tao, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ji Changhai mengatupkan giginya, dan senyum Ye Chen untuknya adalah semacam pamer yang bangga. Dia berteriak dengan marah, tetapi kamu tidak bisa melihatnya lagi. Benarkah? Ye Chen, dengan senyum percaya diri, berkata, lantai 8 wilayah Jin dan benar-benar kuat, ini sedikit tekanan bagi saya, tapi bukan berarti tak terkalahkan. Ini konyol. Kau pikir kau bisa membunuhku jika kau bisa membunuh lapisan ketujuh dari ramuan emas. Dasar bodoh. Ji Changhai mencibir. Ye Chen mengabaikan senyum Ji Changhai dan berkata kepada Guen dan Gutian, kalian semua mundur dari lembah, agar tidak terluka oleh gempa susulan. Kalian anak muda, hati-hati, orang ini tidak pandai dalam hal janggut, dan kekuatannya tidak boleh lemah, tantangan lebih dari 3 tingkat sangat berbahaya. Harimau Feitian masih bisa mengucapkan beberapa patah kata di saat kritis. Kakak Ye Chen, hati-hati. Guen juga khawatir. Gu Tian berkata, mari kita mengungsi dulu. Bahkan jika kakak Ye tidak bisa bertarung, tidak ada masalah dalam melarikan diri. Gutian mengatakan intinya, Ye Chen tersenyum. Setelah Gutian, Guen dan Fei Tianhu pergi, senyum Ye Chen perlahan mengeras dan digantikan oleh dingin dan serius. Dia bisa membunuh 7 tingkat alam ramuan emas, tetapi dia ingin membunuh 8 lapisan alam ramuan emas, dan itu adalah Ji Changhai. Dengan cara ini, Ye Chen di Istana Daogong ingin membuat Ji Changhai marah dan membuat Ji Changhai tidak rasional. Ayo, biarkan aku mengakhirimu. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan melesat seperti gunung ke arah Ji Changhai. Hembusan gas pedang meletus, dan Ye Chen dan pedang itu menyatu menjadi satu, mencapai titik penyatuan manusia dan pedang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ujung yang tajam. Tao melahirkan 1, kehidupan melahirkan 2, 2 melahirkan 3. Tangan Ji Changhai terus-menerus mencetak, dan mulutnya penuh dengan kata-kata. Akhirnya, Ji Changhai meraung, segel jalan surga dan bumi, tekan surga, bunuh aku. Ji Changhai penuh dengan cahaya keemasan, dan ada rune yang berkedip di setiap cahaya keemasan. Sebuah platform pencetakan besar ditutupi dengan cahaya keemasan. Ada diagram Taiji dan 8 trigram di atasnya. 8 karakter kuno bersinar dengan cahaya keemasan, yang dapat menghapus langit. Wajah Ye Chen berubah. Serangan ini benar-benar mengerikan. Dia merasakan tekanan yang sangat besar, yang membuatnya sedikit terengah-engah. Dia tahu bahwa Ji Changhai telah mengeluarkan tongkat pembunuhnya. Dalam menghadapi pukulan seperti itu, Ye Chen berubah menjadi pedang. Itu adalah pedang sungguhan. Ujung tajamnya mencapai puluhan ribu mil. Pedang itu membunuh Ji Changhai seperti kilat. Seluruh dunia menjadi gelap. Ada ratusan juta cahaya pedang yang datang satu demi satu, dan seluruh lembah meledak. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, dan seluruh lembah runtuh total. Seluruh lembah ditutupi dengan emas, dan cahaya pedang langsung melesat ke langit. Pemandangan itu menakjubkan. Tidak seorang pun dapat mempercayai pemandangan seperti itu. Ini adalah hasil dari pertempuran sengit antara lantai 5 dan lantai 8. Cahaya pedang hancur, dan segel jalan emas ditekan. Tubuh Ye Chen terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Ada jejak retakan di tubuhnya. Pukulan itu terlalu kuat, meskipun pertahanan fisiknya mengerikan, ada bekas luka. Kakak tertua Chen Ye terluka. Melihat Ye Chen memuntahkan darah, Guen berteriak dengan cemas. Apa yang mendesak? Itu hanya muntah darah. Jika kamu mati, kamu harus diam. Ini benar-benar berisik. Mulut Flying Tiger meremehkan.
Guwen melepaskan ekor harimau itu dan berkata, kamu pergi untuk membantu saudara Ye Chen. Fei Tian Tiger tidak memiliki cara yang baik, kamu lepaskan aku. Bagaimana binatang buas yang mulia itu bisa membuatmu menjadi orang biasa seperti itu menghinamu? Bang, Guwen menamparkan pantat Fei Tian Tiger dan berkata, aku masih bisa mengalahkanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Wajah Fei Tian Tiger memiliki 3 garis hitam. Dia gemetar karena marah dan menggeram, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Baiklah, Xiao Wen, tidak ada gunanya pergi ke Fei Tian Tiger. Kakak Ye harus berhati-hati. Gu Tian tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia menasihatinya. Di lembah, segel jalan emas masih kuat. Itu ditekan ke arah Ye Chen. Ji Changhai tertawa ganas, kau bukan lawanku. Mati saja. Ye Chen memiliki senyum aneh di mulutnya. Cahaya keemasan di alisnya berkelap-kelip. Sebuah ramuan emas terbang keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi susunan 8 trigram ramuan emas. 8 karakter besar Qian, Kun, Kan, Zhen, Li, Dui, Gen dan Sun bersinar, yang menakjubkan bagi semua usia. 16 pedang digunakan untuk saling membunuh. Kedua naga itu berkeliaran selama 9 hari dalam wujud 2 naga yang sedang bermain dengan mutiara. Mereka melantunkan mantra naga secara tiba-tiba, dan seekor gajah dewa menginjak-injak langit. Seluruh lembah bergemuruh. Susunan 8 trigram ramuan emas bertabrakan dengan segel emas Ji Changhai. Ada juga diagram 8 trigram Tai Chi pada segel emas tersebut. Taiji Liang Yi sedang beroperasi, dan cahayanya menjadi sangat menyilaukan. Mantra naga dan raungan gajah bergema di lembah. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Langit bergetar. Susunan 8 trigram ramuan emas dan Daoyin menemui jalan buntu. Ji Changhai terkejut melihat ramuan emas Ye Chen menunjukkan penglihatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana benda-benda ini bisa muncul di ramuan emas? Itu terlalu kuat. Ji Changhai benar-benar tak terbayangkan, yang tampaknya telah melampaui kognisinya. Daoyin telah menghabiskan sebagian kekuatannya dalam serangan sebelum Ye Chen. Sekarang, ia memiliki konfrontasi sengit dengan susunan 8 trigram ramuan emas. Cahaya mulai redup, dan kekuatannya terus melemah. Ye Chen mengerahkan kekuatan susunan 8 trigram ramuan emas secara maksimal. Esensi dari orang-orang naga terbakar dan berubah menjadi cairan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, yang diserap oleh Ye Chen dan diberkati pada susunan 8 trigram ramuan emas. Wajah Ji Changhai berubah drastis dengan kilatan segel jalan. Dia segera meraung, dan tangannya berulang kali mencetak, Tai Chi melahirkan Liang Yi melahirkan 4 gambar, 4 gambar melahirkan 8 trigram, dan 8 trigram melahirkan 10.000 cara. Hancurkan. Ji Changhai membuat beberapa cetakan tangan, dan 8 trigram Taiji pada segel Tao tampaknya terinspirasi. Dengan gerakan cepat itu, 8 karakter kuno itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan segel Tao itu bersinar lagi. Ye Chen sedikit mengernyit. Namun, melihat 8 diagram pada segel jalan itu dan mendengar suara Ji Changhai, hatinya tiba-tiba terbuka dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Susunan bagua ramuan emas masih belum sempurna. Sekarang masih bisa ditingkatkan. Ye Chen menunjukkan senyum gembira. Dia memejamkan mata dan berteriak dengan cara yang sama, Tai Chi melahirkan Liang Yi melahirkan 4 gajah, dan 4 gajah melahirkan 8 trigram. Dalam sekejap, 3 dewa muncul dalam susunan 8 trigram ramuan emas milik Ye Chen. Ye Chen mengukir 3 dewa pada ramuan emas itu. Raung! Dengan munculnya ketiga dewa ini, kekuatan susunan 8 trigram ramuan emas telah meningkat pesat. Seluruh susunan 8 trigram ramuan emas itu sepenuhnya ditingkatkan dan beroperasi sesuai dengan metode Tao, langsung menekan segelnya. Awalnya, Ye Chen tidak memikirkan ini, tetapi sekarang dia tahu bahwa masih ada begitu banyak celah dalam susunan Bagua Jindan. Taiji Liang Yi juga merupakan 2 naga raksasa, yang disebut Taiji yang menghasilkan Liang Yi. Namun, Liang Yi tidak menghasilkan 4 gambar, dan hanya ada 1 gambar dalam susunan 8 trigram ramuan emas. Oleh karena itu, menambahkan 3 gambar adalah 4 gambar, yang sejalan dengan hukum Liang Yi yang menghasilkan 4 gambar. Hanya 4 gambar yang dapat menghasilkan 8 trigram. Oleh karena itu, jika keempat gambar tidak lengkap,
maka cara membentuk 8 diagram secara alami akan melemahkan kekuatan 8 diagram. Bagaimana? Wajah Ji Changhai menjadi besar. Ada retakan pada segel. Dia mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Namun, susunan jin dan bagua milik Ye Chen tampaknya semakin kuat, dan tidak mungkin untuk dibalikkan. Bang! Segel itu terbuka, dan kekuatan susunan 8 trigram ramuan emas mengalir deras ke arah laut Ji Changhai seperti banjir. Wajah Ji Changhai berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Meskipun dia menghindari serangan paling kuat, dia juga memuntahkan darah dan terluka parah. Pada saat ini, Ye Chen merasa pusing. Dia segera menyingkirkan susunan 8 trigram ramuan emas dan dengan panik menyerap cairan supernatural untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, roh dan kitab suci kuno bekerja untuk memastikan ketenangannya. Sekarang meskipun Ji Changhai terluka, tetapi kondisinya sendiri tidak baik. Jika Ji Changhai putus asa saat ini, jika dia bahkan tidak pulih, semuanya akan berakhir. Ji Changhai terkejut melihat kondisi Ye Chen tampaknya tidak baik. Dia langsung mengerti bahwa ada efek samping dari penggunaan susunan 8 trigram emas, dan ini adalah kesempatannya. Ji Changhai meminum pil, dan napasnya tiba-tiba meningkat. Dia meraung, sekarang pergilah dan mati. Mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan kekuatan jiwa yang kuat digunakan. Pedang jiwa menebas Ji Changhai. Ji Changhai melihat bayangan pedang ilusi dan membunuhnya dengan minuman dingin. Namun, tepat pada harga tombak yang menguntungkan, bayangan pedang yang tidak nyata itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Pupil mata Ji Changhai menyusut, dan dalam sekejap dia menghancurkan banyak bayangan pedang. Namun, beberapa bayangan pedang menusuk kepala Ji Changhai. Ji Changhai tertegun pada awalnya, dan kemudian merasakan sakit yang tajam di benaknya, ruang kosong, dan kehilangan kesadaran sesaat. Kekuatan spiritual Ye Chen terus melonjak, dan napasnya telah pulih. Matanya dipenuhi dengan kemauan yang tak terkalahkan, menatap Ji Changhai, tetapi dia tidak bergerak. Ji Changhai sadar kembali. Melihat Ye Chen menatapnya, dia tidak melakukan apapun. Wajahnya berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata dengan marah, "Kamu seharusnya sangat membenciku." Ye Chen tidak membunuhnya saat dia kehilangan kesadaran, tetapi menunggunya pulih kesadarannya. Ini adalah semacam penghinaan dan rasa malu yang besar baginya. Sebaliknya, bagi Ye Chen, ini adalah manifestasi dari kemauan yang tak terkalahkan dan manifestasi dari kepercayaan diri yang super. Jangan menghina dan membenci dua kata ini. Kamu tidak layak disebut di mataku. Ye Chen terkekeh, matanya penuh dengan penghinaan. Ji Changhai mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya bisa meledak dengan api. Dia terluka di lantai 8 alam ramuan emas. Dia sangat dibenci sehingga jika Ye Chen tidak terbunuh, dia tidak akan pernah bisa melewati ambang batas di hatinya sepanjang hidupnya. Bunuh! Ji Changhai meraung dan membunuh dengan tombaknya. Kemarahannya membuatnya kehilangan akal sehatnya. Waktu dan ruang yang besar, turbulensi waktu dan ruang. Ye Chen meraung dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Ji Changhai telah melihat serangan Ye Chen sebelumnya, tetapi dalam kemarahannya, dia tidak bersembunyi sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan tombaknya menyapu ke titik di mana tidak ada sudut mati. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Sosok Ye Chen menyebar di telinga Ji Changhai, merasa bahwa dia begitu dekat. Pupil mata Ji Changhai menyusut, keringat dingin DC, raungan seketika, perlindungan jalan. Cahaya keemasan melonjak dan rune keluar satu persatu, mengelilingi laut Ji Chang. Dan pada saat yang sama, Ji Changhai dengan cepat mundur. Pembunuhan bayangan. Suara rendah Ye Chen datang, dan tubuhnya melintas seperti hantu. Cahaya pedang samar melintas, seperti meteor, tetapi menghilang. Aku punya cara yang hebat untuk melindungi tubuhku. Kau tidak bisa membunuhku, haha. Ji Changhai mencibir penuh kemenangan. Benarkah? Senyum Ji Changhai tiba-tiba menegang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa cahaya keemasan itu menghilang dan perlindungan jalannya rusak. Puff! Bunga darah mekar di tubuhnya, dan tubuh bagian atas Ji Changhai terbang keluar secara langsung dan benar-benar terpisah dari tubuh bagian bawah. Kenapa mungkin? Mata Ji Changhai terbuka lebar. Tidak dapat dipercaya bahwa tubuhnya telah menjadi dua bagian. Pada saat itu,
dia tidak merasakan apa-apa. Seberapa cepat dan kuat pedang ini? Tubuh bagian atas Ji Changhai jatuh ke tanah. Dia tidak mati. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi panik. Dia tidak bisa berhenti meludahkan darah di mulutnya. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Itu tergantung pada apakah kau berani memikirkannya atau tidak. Suara Ye Chen dingin. Setelah mendengar kalimat ini, Ji Changhai meninggal. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia harus mengakui bahwa Ji Changhai sangat kuat. Jika Ji Changhai tidak memberinya inspirasi saat itu dan membuatnya menyempurnakan susunan 8 trigram ramuan emas, dia mungkin tidak akan menghancurkan segel Ji Changhai. Ye Chen memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Pengalaman bertarung dan kekuatannya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang membuktikan bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menyerang dan membunuh lantai 8 wilayah Jindan. Saudara Ye Chen, apakah kamu baik-baik saja? Gu Wen adalah orang pertama yang berlari dan memeriksa tubuh Ye Chen dengan saksama. Ye Chen tertawa dan berkata, aku baik-baik saja. Fei Tian Tiger menatap Ye Chen dengan heran. Kamu benar-benar orang cabul, bukan orang cabul super. Kamu bahkan melewati 3 tingkat tantangan, dan itu bukan lantai 8 ramuan emas, kamu adalah seorang manusia. Kamu bukan seorang manusia. Sebelum Ye Chen sempat berbicara, Gu Wenwen membalas dengan marah. Aku sama sekali bukan manusia. Aku binatang dewa. Aku tidak ingin menjadi manusia biasa. Harimau terbang itu hanya meremehkan menjadi manusia. Aku senang kau bukan manusia, atau kau menghina dunia.